ujiannya susah. I mean, nggak yang susah-susah banget, tapi I feel like I can do better gitu. I should have been apa ya? Ini harusnya bisa lebih bagus. Udah beres exam belum? Next week masih ada 2. Next week masih ada another 2 exams. Makanya ini harusnya belajar. Lagi di Indo kah? Tidak, lagi di Singapura. Belajar apa? Belajar buat exam. Ada exam tentang database, sama ada exam tentang combinatorics next week. Belajar SQL, belajar. Tahun lalu aku ambil modul belajar SQL SQL. Terus sekarang database tapi bukan SQL. Kayak kemarin first half of the semester mostly belajar apa ya, like how to optimize your queries gitu. Kayak kalau misalkan kalian ngelakuin operasi ini nanti harganya berapa dan gimana cara optimize-nya gitu. Kayak misal ada tabel terus kalian select atau kalian join 2 tabel gitu. Yang modul database yang sekarang belajar itu. Aku habis ketelah OSIS, semangat, nggak apa-apa. Mungkin memang bukan belum waktunya. Aku nggak pernah OSIS, tapi nggak apa-apa. Bukan jalannya, belum waktunya. IELTS overall 7,5. Tapi itu udah kayak 2 tahun yang lalu. Yes, 2 tahun yang lalu. Enggak deh, 3 tahun yang lalu deh. Ya, 3 tahun yang lalu, tahun 2022. Aku ambil tes IELTS bareng sama Lutfi by the way. Sama teman-teman yang lain, kayak ber-5 gitu. Makanan favorit. Makanan favorit apa ya? Telur mungkin. Akhir-akhir ini lagi suka, entah, nggak tahu. Wait.
Oke, I'm back. Halo. Nonton Blackpink Jakarta nggak tahu. Belum beli tiket. Semangat yang hari Senin audition. Nonton Twice di Singapura, belum beli tiket juga, nggak tahu mau nonton nggak. Tumben live sore karena bosen, karena nggak ada kegiatan barusan. Tips pinter MTK. Banyakin latihan soal. ENHYPEN cuma nonton sehari deh kayaknya, karena hari ini nggak nonton. Awalnya pengen nonton hari ini, cuma kayak butuh belajar buat exam next week. Jadi akhirnya mutusin hari ini belajar, besok nonton. Terus minggu aku ada kegiatan, ada acara, jadi nggak bisa nonton. Akhirnya cuma nonton ENHYPEN besok di 2 doang. Lagu By Summer yang nyanyi Ayu. Halo. Aku melihat adik kelasku yang sekarang lagi SMP. Right midterm. I have 5 midterms. Aku udah 3, sisa 2 next week. Midterm pertama itu rate-nya 6 out of 10 karena aku nggak terlalu give my attention ke modul itu, karena itu modul yang communities, green communities yang nanam pohon itu. Terus midtermnya langsung keluar nilai juga, jadi kayak ya udah aja gitu. Dan aku belajarnya juga nggak banyak, kayak paling 2 hari gitu belajar. Karena my friend ada yang udah bikin catatan gitu, jadi aku belajar dari my friend. Terus next midterm itu ada 2 lagi yang udah, itu math, which is menurutku modulnya lumayan nyenengin, tapi examnya aku nggak gitu bisa, jadi rate-nya 3 out of 10. Sama
modul yang aku ambil bareng Rex, quantitative finance QF itu examnya nggak susah sebenarnya, cuma aku nggak yakin hitunganku bener karena kayak semuanya harus 4 decimal place gitu, dan aku kayaknya ngerasa ada satu yang aku gak teliti gitu. So rate-nya 8 out of 10. Terus next masih ada 2 exam. Yang satu modul database itu menurutku paling susah, jadi sekarang lagi belajar. Sama another exam itu modul combinatorics, itu math juga. Ini sebenarnya nggak susah, cuma aku belum persiapan, jadi aku lebih fokus ke yang CS dulu gitu. For you. Over the moon, over the sky, in my arms, over the moon, over the stars, irama, yeah. Nggak tahu guys mau nonton Blackpink atau nggak guys, karena belum beli tiket. Enhypen besok. Tapi udah pernah nonton Enhypen sih, jadi kayak nggak yang se-excited itu, tapi tetap excited karena lagunya banyak yang beda. Actually ya lagunya lumayan beda lah. Yang pasti ada Given Taken yang aku udah tungguin dari dulu tuh, Given Taken, karena tuh lagu Enhypen favorit, salah satu lagu Enhypen favorit. Terus yang aku tungguin tapi mereka belum nyanyiin itu Byorangan tuh Mixed Up, judulnya Mixed Up. Itu aku suka banget, tapi mereka belum, aku belum dengar mereka nyanyi itu langsung, karena di yang konser kemarin Jakarta sama yang tahun ini nggak masuk setlist gitu. Disapa belajar 2 jam, semangat. Study tips buat lomba belajar. Lomba apa ya? Kalau lomba matematika sih belajar, latihan soal, cari tahu lombanya tuh kayak gimana tipe soalnya, kayak pilihan ganda, isian, uraian, terus kesulitannya seberapa, kerjain soal-soal tahun sebelumnya, sama banyak latihan soal aja sih sebenarnya kalau buat lomba. Setel lagu Cortis yang masuk playlist ini playlist aku nggak share sih, cuma aku ada playlist yang aku lagi dengerin semester ini. Lagu Cortis yang masuk itu Joyride. Oke, aku add to queue. Kenapa playlistnya tidak di share? Karena actually boleh lah di share lah. Oke, aku share deh nanti ya. Playlist di Aldi One jelas dong. Sanghyun, Jong Sanghyun. Kalau gabut ngapain? Nonton, I think, nggak tahu. 129 kali 5, aduh 645 iya 129 kali 5, iya 645 bener. Suka masak nggak? Mager sih, suka tapi mager aja. Kapan ke Jakarta lagi? Nggak lama lagi ke Jakarta, tapi bukan buat event.
Jadi kayak yang buat event itu nanti waktu Jakarta Running Festival itu ke Jakarta. Tinggi badannya berapa? Di atas 100 cm. Nggak mau ganti warna rambut? Mau sih. Either ganti atau tumbuhin aja sih. Tumbuhin terus potong. Udah dapat pokal Libu belum? Libu. Pokanya Liu tuh kemarin aku dapat, tapi bukan yang aku mau. Ya aku cari, aku mau masih belum dapat. Tapi aku udah dapat beberapa. Hehe. Libu. Aku kemarin dapat Libu, Kaiwan, Ujin, Sanghyun, Hanum. Aku tuh belum dapat Poka Masato tuh belum. Aku masih nyari photocardnya Masato. Di Indo kah? Tidak, di Singapura sekarang. Sana berapa derajat? I am not sure, tapi ini lumayan panas. Dengan teman-teman COC nggak? Kemarin ketemu sama cover. Kemarin abis dinner sama cover sama beberapa temen yang lain. Nggak hujan, di sini tidak hujan. Tapi akhir-akhir lagi lumayan hujan.
alias Cortis siapa ya? Juhun. Kalau enggak, aduh masih ganti-ganti tapi Juhun sih. Juhun, Songhyun. Thank you. Oke, bentar lagi kayaknya mau di-end. Tips percaya diri di depan kamera. You're asking me tips percaya diri di depan kamera. You're asking the wrong person. Jangan tanya saya karena saya juga nggak bisa. Ranking kelas 1 sampai 4 SD ranking 1 paralel. Kelas 5 6 nya turun ke ranking 3. Terus SMP kelas 7 sampai 9 nggak ranking. Sebenarnya nggak ada ranking sih di SMP sih. Terus juga aku kan masuk kelas unggulan, jadi emang nggak kayak susah lah dapat ranking di situ. Jadi SMP aku nggak ranking. Terus SMA pretty sure aku 3 besar paralel sih. Kelas 10, 11, 12. Actually kelas 10 nggak yakin, karena kelas 10 nilaiku kayak nggak gitu bagus karena sekolah online kan. Sekolah online kan jadi males-malesan. Jadi kayak aku waktu itu nggak gitu bagus, I think. Tapi maksudnya nggak gitu bagus, tetap bagus. Cuma dibanding yang lain mereka lebih niat. Tapi kelas 11, 12 aku bagus. Jadi I think SMA sebenarnya nggak ada ranking, cuma kita ngitung sendiri gitu kan. Aku tuh ranking kelas 12 tuh ranking 3. Terus waktu mau cek eligible ke SNMPTN, apa namanya, SNBP ya, eligible SNBP itu aku nomor 3 di sekolah tuh. Tapi aku nggak ambil SNBP karena sekolah aku orangnya dikit, jadi kayak slotnya juga dikit. Kalau aku ambil nanti aku kena marah sama yang lain. Actually mereka udah banyak yang marah sih, jadi kayak ya udah nggak aku ambil. Dan aku nggak kayak, kalau aku ngambil pun kan sebagai cadangan doang kan, karena aku sebenarnya pengennya keluar negeri gitu. Jadi kayak ya udah aku keluar negeri aja. Pulse on-nya Treasure masih tahun depan gak sih? Gak tahu sih nonton atau enggak. Masuk Karsa Bangsa beasiswa, kalau bayar sendiri nggak bisa, saya nggak mampu. TXT ngeluarin list Asia. Wah sebentar ya, aku WA Bomgyu dulu ya. Aku kakao Bomgyu dulu. Kakao Talk. Halo Bomgyu, kapan lu ngeluarin list Asia? Ya saya juga nggak tahu kawan-kawan. Saran dinner apa ya? Saran dinner ayam geprek. Happy birthday Ulta. This morning. Ngikutin Cortis nggak? Ngikutin tapi nggak yang ngikutin banget gitu. Tapi nontonin kontennya lah. Tapi belum yang sampai ngikutin banget. Karena itu sih dulu kan ada masa-masa pandemi COVID, which is kayak nggak ngapa-ngapain gitu kan, isinya cuma ngikutin TXT and Hypen doang ya. Itu kan bener-bener kayak ngikutin banget
nonton semua konten, semua variety show, semua comeback show. Kalau ini Kortis aku kayak ngikutinnya secukupnya doang sih, karena kayak nggak banyak waktu juga. Yang nggak bisa makan pedas jangan ayam geprek, tapi ayam penyet. Nah tuh. Kalau nggak batagor, pengen makan batagor. By STN hyphen Sonu and always Sonu. Oh, Song of the Day belum ada hari ini ya. Song of the Day hari ini apa ya? Love You Twice itu udah pernah jadi Song of the Day belum ya? Love You Twice Yunjin. Kalau belum pernah, itu aja Song of the Day-nya. Tapi aku biasa Song of the Day cari yang belum pernah gitu, biar baru. Sebutin 3 kota di Jawa Timur: Surabaya, Jember, Malang. Awal mula bisa kenal David Goh, kayaknya waktu live bareng David udah sering cerita deh. Tapi intinya kayak waktu OSNSD pengumuman itu kayak kita nggak kenal, tapi dia duduk di depan, karena dia maju medali perak, terus dia tanda tangan. Jadi dia udah lihat siapa yang dapat medali emas di listnya. Padahal kayak yang medali emas belum dipanggil. Terus setelah dia balik ambil medali perak, dia balik duduk, dia ngasih tahu kalau aku dapat emas gitu. Kamu emas kedua, kamu peringkat 2 gitu. Kayak ini orang siapa gitu, gue nggak kenal. Terus deketnya tuh waktu habis medali emas perak gitu kan, dipanggil pelatnas buat pelatihan lomba internasional, seleksi buat lomba internasional. Nah di situ tuh aku sekamar sama Sandy, terus David tuh sekamar sama temannya dia orang Jakarta. Terus sama ada temanku lagi yang orang Semarang sekamar sama temanku yang orang Medan gitu. Terus kayak sering ngumpul aja gitu. Kita ini sering ngumpul. Kayak David tuh lumayan sering main tempatku waktu SD dulu gitu. Tapi aku tuh waktu SD ikut pelatihan itu cuma 1 tahap doang, karena waktu itu tuh ada 2 lomba internasional gitu loh. Jadi kayak ada IMC sama ada IMSO. IMC itu biasanya yang ikut tuh kakak kelasnya kita, tapi waktu tahun itu entah kenapa angkatannya kita, jadi habis OSN tuh kita diseleksi buat IMC juga, makanya kita ada 2 lomba. Terus tahap pertama itu kayak langsung dipilih 8 orang buat fokus ke IMC, sedangkan sisanya lanjut seleksi masih kayak 4 tahap lagi gitu buat IMSO kan. Nah aku tuh salah satu dari 8 orang yang kepilih buat IMC, jadi aku berangkat ke Thailand dan aku nggak ikut seleksi IMSO. Sedangkan kayak Sandy, David itu mereka lanjut seleksi IMSO. Temanku yang dari Semarang itu juga lanjut seleksi IMSO gitu. Makanya aku sebenarnya pelatihan sama David itu cuma 1 tahap yang bareng, karena habis itu kepisah. Mereka seleksi IMSO, aku persiapan IMC ke Thailand gitu. Tapi tahun depannya aku 1 lomba lagi sama David IMC juga, tapi di India. Itu kita bareng, aku sama David gitu. Terus kayak kalau pelatihan di Jakarta atau apa gitu, ke pelatihan itu tuh kadang kayak ketemu gitu, jadinya deket. IMSO sama IMO sama nggak? Beda dong. IMSO tuh lomba internasionalnya buat anak SD, kayak Math and Science ya anak SD. Kalau IMO tuh olimpiade tertua, terbergengsi, legend, apa ya? Ya makanya IMO tuh kayak tujuan akhirnya gitu. IMO tuh kayak literally ya Olimpik gitu. Kayak kalau orang olahraga mungkin targetnya Olimpik, atau mungkin kalau penyanyi gitu targetnya Grammy gitu, atau mungkin nggak tahu lah, selain Grammy ada juga sih sebenarnya. Apa ya namanya, 4 award yang terkenal buat penyanyi kan ada kan gitu.
Emmy, Grammy, itulah. Nah kalau anak matematika itu IMO gitu tujuan akhirnya. Vanes nggak ikut. Vanes waktu SD tuh dia seingatku dapat medali perak. Dan dia itu nggak ikut. Yang 8 orang ke Thailand tadi. Jadi kayaknya dia lanjut seleksi. Cuma aku nggak inget dia lolos atau nggak. Vanes. Soal-soal lomba pakai bahasa Inggris kah? Seingatku beberapa lomba kasih, bahkan IMSO pun kasih 2, jadi kasih soal Inggris sama soal Indonesia gitu, kayak ada translatannya. Tapi of course tetap kerjanya pakai yang Inggris karena kayak lebih universal gitu loh, kan translatannya bisa aja salah atau ambigu gitu kan, jadi tetap kerjanya pakai yang Inggris. Ngejawabnya pun boleh Indo boleh Inggris kalau di IMO pun. Tapi kalau ngejawabnya pakai bahasa Indonesia tuh kasihan tim leadernya kita, karena tim leadernya kita yang harus ngejelasin ke mereka waktu moderasi, karena ada sesi moderasinya. Nanti tim leadernya kita yang kayak harus ngejelasin ke jurinya gitu jawabannya kita apa. Kalau kita pakai Inggris kan sebenarnya nggak perlu ditranslate gitu. Waduh, ada anak IMO juga nih nonton, Joshua. Begitu ya kan Josh? IMO kan ada 2 kan soalnya, Indo sama Inggris. Terus jawabnya pun bisa pakai Indo bisa pakai Inggris. Cuma I think most of us pasti pilih pakai Inggris jawabnya. Josh mau gabung kah? Ada yang bilang live bareng Joshua, nggak tahu Josh lagi ngapain. I don't know what to do without you. You know who I am, so don't care. Kok invite aja ya, kalau lu lagi free terima, kalau lu lagi nggak free tolak aja. Jangan dipaksa join guys, kalau emang lagi sibuk gimana dong. Lagi di Singapura guys. I'm fearless but I still fear. You disappeared, couldn't be that you need. I will never leave. I see Aldi One Sanghyun guys. I don't care. Spill soal IMO ada di Google, cari aja IMO problems. Ada di official websitenya IMO, ada soal-soalnya kok. Bahkan nggak cuma soal IMO-nya doang, soal yang shortlistnya pun ada. Jadi shortlist itu soal-soal yang jadi calon soal IMO. Terus dari shortlist itulah nanti tim leadernya dari semua negara bakalan rapat buat milih soal mana yang bakal keluar di IMO. Makanya kalau IMO itu tim leadernya tuh bakal berangkat seminggu sebelum pesertanya, dan seminggu itu mereka bakalan rapat gitu loh soal mana yang bakal keluar. Dan selama seminggu itu pun tim leader sama peserta tuh nggak boleh ada kontak. Kayak mereka nggak boleh ada kontak, nggak boleh komunikasi, dipisah gitu. Sampai boleh ketemu setelah kita selesai lomba, barulah tim leader sama peserta boleh ketemu. Karena kan tim leader udah tahu soalnya apa, dan tim leader kan masing-masing negara ikutan rapat buat nentuin soal mana gitu. Fun fact, tahun berapa gitu ada yang curang, jadi kayak ada tim leadernya ngontak ke muridnya gitu, kayak ini soalnya, ini solusinya gitu. Terus ketahuan didiskualifikasi gitu. Kalau nggak salah Korea Utara yang curang. Kalau nggak salah ya, wah kalau salah mati aku. Cuma ya, seingatku sih Korea Utara yang curang. Terus kalau kalian tahu ada cerita legend banget, ada anak IMO dari Korea Utara yang kabur lewat IMO. Jadi dia ikut IMO representasi Korea Utara, terus dia kabur gitu. Ya ini cerita legend lah. Kayaknya lumayan terkenal ceritanya. Kalau kalian Google harusnya keluar.
suka tomat enggak. Ketangkap lagi enggak? Nah, enggak tahu deh, kayaknya enggak ketangkap lagi sih, kayaknya bebas. Cuma family-nya kan ketinggalan di Korea Utara ya. Maybe I should stop talking about politics. Ini lagunya I Did, guys. I Did, boy group barunya Starship. It's okay to be imperfect. To be imperfect. Next request lagunya New Jeans. Ada lagu New Jeans gak ya di playlist ini? Bener juga, kenapa aku nggak add lagu New Jeans di playlist ini ya? Terima kasih, dan aku add. Sebutkan satu member COC2 yang paling suka. Bentar, kita cek siapa lagi nonton. Oh, Josh ya. Jawabannya Joshua. Josh. Tapi emang Joshua favorit, guys, setuju. Suka Cortez nggak suka? Bias di Cortez, Juhun. Suka dimsum, suka. Suka Mochi, suka. Dito banget nih yang di play. Iya, kebetulan lagu favorit New Jeans saya Dito. Enggak sih, sebenarnya kayak banyak sih favorit New Jeans tuh. Favoritku apa ya? Oke. Sebenarnya paling berkesan karena ada deep meaning itu ada dua, Dito sama Super Shy. Super Shy kenapa berkesan tuh Josh tahu. Josh lo harusnya tahu kenapa gue suka banget Super Shy. Cuma konteksnya kalau Dito itu dia tuh rilisnya tuh masa-masa kayak my favorite times waktu aku SMA, which is kayak waktu dulu pernah sekelas berdelapan gitu kan, kelasku kan 8 cowok 6 cewek ya, jadi yang berdelapan cowok itu kan ada kayak OSIS camp gitu, kita main ke Magelang, terus kayak kita ini seru banget lah di situ lah, kita berdelapan, yang which is fotonya juga beberapa udah kesebar, and I think di Instagramku juga kalau kalian scroll ke bawah ada deh. Nah terus setelah itu tuh rilis lah lagu Dito, jadi itu masa-masa menyenangkan, terus rilis lagu Dito, makanya Dito tuh spesial. Super Shy itu spesial karena dia rilis tuh waktu aku IMO. Jadi Super Shy itu rilisnya waktu aku lagi IMO di Jepang sama Joshua gitu. Dan Super Shy itu liriknya tuh sangat ngena gitu loh. Makanya Dito sama Super Shy itu yang favorit gitu. Sama Get Up sih. Get Up itu waktu itu lumayan, I don't know, emosional aja sih kalau denger Get Up. Oke ya. Itu sih New Jeans. Kangen Lutfi nggak? Biasa aja sih.
So say it Ada Baby Monster nggak di playlist? Ada. Baby Monster yang masuk playlist itu apa ya? Kayaknya Baby Monster lumayan panjang masuk playlist. Forever masuk. Stuck in the Middle masuk. Eyelid tuh yang lumayan berkesan tuh Lucky Girl Syndrome. Itu ada ceritanya berhubungan sama COC juga tuh, Lucky Girl Syndrome. Tapi kalau lagu favorit Eyelid, aku low-key suka itu sih. Maksudnya aku suka banget sama Almond Chocolate, yang Japanese version of course. Cuma ya, jadi ceritanya Lucky Girl Syndrome sama COC adalah waktu syuting COC. Aku nggak tahu, kayaknya udah pernah cerita sih. But anyway, waktu syuting COC, waktu mau babak final yang game pertama, yang aku kalah total itu, yang game pertama, itu tuh si Sandy tuh nyanyi lagu ini, Lucky Girl Syndrome, sebelum aku masuk ruangan. Terus tadi di otakku tuh komputer terus. Jadi selama final tuh aku udah deg-degan, udah nggak bisa mikir, udah takut, udah beneran takut karena kayak literally tinggal berdua sama Shakira di arena gitu loh. Deg-degan banget, takut. Terus tapi di otakku tuh komputer, Lucky Girl Syndrome tuh komputer terus di otak. Itulah cerita lucunya Lucky Girl Syndrome. Tuos suka dong. Another chocolate. Bias di Tuos. Dulu waktu baru debut banget tuh suka sama Sinyu. Terus makin kesini suka sama Dohun. Dan makin suka juga sama Hanjin. Tapi akhir-akhir ini kayaknya Jihun. Nggak tahu lah guys, berubah guys. Susah guys, kayak Tuos, Boy Next Door. Kalau suruh pilih bias tuh, actually Boy Next Door ya masih berubah-ubah juga sih. Cuma Tuos tuh paling susah. Cuma mungkin sekarang Sinyu, Jihun, Dohun juga suka. Tapi juga sejak kapan itu suka sama siapa Hanjin tuh kayak langsung naik banget di my bias list. Begitulah, jangan tanya bias guys, susah guys jawabnya. Kalau disuruh pilih ikut season 1 atau 2 COC, season 1 lah. Enggak tahu sih, seragamnya bagusan season 2. Tapi season 1 tuh lebih kayak seru karena pertama, jadi kayak you don't know what to expect. Kayak season 2 tuh pesertanya udah ada gambaran, pembuat soalnya juga udah ada gambaran gitu loh. Jadi kayak season 2 tuh soal-soalnya udah lebih susah. Kayak Shuffle and Recall aja kalau kalian bandingin season 2 kan susah kan, lebih gila gitu. Makanya kayak ya udahlah aku ikut season 1 udah bersyukur lah. Saingannya juga kayak lebih dikit kan, 50 orang, season 2 80 orang. Terus kayaknya kalau aku ikut season 2 aku bakal kayak terlalu ansos deh. Karena isinya orang-orangnya energinya tinggi semua guys di season 2. Jadi kayaknya aku bakalan kayak ya udah diem doang gitu. Tapi di season 1 kayak banyak yang energinya kayak match sama aku gitu. Oke, lagu apa lagi ya? Ayo silakan request lagu atau enggak request artisnya aja, terus aku setel lagu favoritku dari artis itu. Seragam AOC lucu, bener, setuju. Lagunya Hanum boleh. Lagu favoritku dari Hanum apa ya? Susah sih, lagi dengerin dan lagi banyak banget yang suka. Best Find Your Own Way itu suka, tapi ini deh Shine.
Isna Mamma Mia boleh. Jujur aku suka Mamma Mia. Kayak aku nggak ngerti kenapa orang-orang bilang Mamma Mia nggak enak. Walaupun aku lebih suka yang lainnya, tapi Mamma Mia juga enak. Kayak bahkan kalau orang tanya lebih suka Mamma Mia atau Beep, aku mungkin jawab Mamma Mia loh. Kayak aku bahkan lebih suka Mamma Mia daripada Beep gitu. Tapi kayak Race Car itu jauh lebih bagus dari Mamma Mia sih. Race Car, In the Rain, another level. Kenapa bebas dan nanyain Paes Cortis ya? Kayaknya udah ada kayak 3 orang berbeda gitu yang nanya Paes Cortis. Juhun. Paes Cortis saya Juhun. Masih main ML nggak? Tidak. Tapi aku belum hapus karena takut nanti kepengen main ML terus harus download ulang. Tapi aku pengen hapus sih, storageku lagi penuh. Spill 3 jagoan season 2. Berhubung udah selesai, jawaban saya Vanes, Rose, dan Theo. 3 besar. Enggak lah, 3 jagoan COD season 2. Nggak tahu, udah selesai guys. Udah banyak faktor yang mempengaruhi pilihan karena udah selesai. Favorite lagu Enhypen, Molasso. Molasso as in kayak bukan I don't know, tapi Molasso kayak just a little bit, just a little bit. Terus Give and Taken. Terus just a little bit, Give and Taken. And then aku juga suka Mix Up, Next Up to Biorangan. Upper Side Dreaming itu juga suka. Karena dulu aku itu nonton cover Enhypen yang Upper Side Dreaming yang pakai Halloween, terus kayak suka banget, jadi aku ulang-ulang terus. Jadi akhirnya suka Upper Side Dreaming. Bagus kan guys lagunya guys, dengerin ya, judulnya Shine, yang nyanyi Jang Hanem. AOC 2 nggak ada. Wow. Damn. Oh iya, Lutfi bilang mau live sama aku. Emang iya? Ini beneran atau kalian bikin-bikin sendiri? Atau kalian ngarang-ngarang sendiri nih? Yang Lutfi bilang mau live sama aku. Kalau beneran aku chat nih sekarang. Lanjut, lagu siapa? Artisnya. Tahu N-Team? Tahu lah, orang aku datang ke konser N-Team. Orang aku lock eye contact sama Joe beberapa menit. Oke, kita start N-Team. N-Team banyak yang aku suka, cuma wah susah sih kalau disuruh milih yang paling suka N-Team. Ya udah Fireworks saja. Yuki Akari juga suka. Awarashi juga. Banyak banget ya N-Team yang suka. Iyalah, udah panjang rambutnya, belum sempat potong tapi. Ya, habis ini lagu terakhir ya. Kita cari lagu terakhir yang bagus apa ya? Oh. Enhypen belum ya tadi ya? Lagu terakhir Enhypen aja. TMI Today. TMI Today. TMI Today.
TMI today waktu bangun tidur baterai HP gue 0%. I don't know why. Mau lihat pacarnya? Silahkan di Google Jang Wonyong. You and I. You're going back, running so fast, tonight. Lagu I favorite. Susah, sekarang lagunya udah banyak. Kayak gue suka Off the Record suka. Aku tuh dulu tuh suka sama, aduh apa judulnya, Next Page, tapi aku lupa judul Koreanya apa, cuma judul Inggrisnya Next Page. Tapi dia nggak tampilin itu waktu ke World Tour. Selain di Korea, dia cuma tampilin di Korea doang. Nonton F1 nggak? Saya tidak ngikutin F1, jadi nggak tahu. Lagu terakhir ya ini. Happy birthday yang besok ulang tahun. Just a little bit, just a little bit, just a little bit, just a little bit. Rencana makan malam pakai apa? Masih nggak tahu. Oh ya udah jam 5 ya. Makan apa ya? Nggak tahu sih mau makan apa. Live-nya sampai lagu ini habis. Makan kuah-kuah nggak suka. Minus 4, 5 forgot, either 4 atau 5. Molaso, molaso, yeah. Terima kasih yang sudah menonton. Pernah berantem sama Lutfi nggak? Kayaknya pernah waktu kecil. Kapan kan dicat rambut? Aku nggak tahu sih. Pengen sih. Tapi masih kayak aku suka sih sebenarnya, cuma nggak tahu. Habis live mau makan terus belajar. Bye bye.
Plus biar lagunya langsung masuk ke Like Songs. Semua lagu yang kamu suka kekumpul di situ. Like lagu kesukaanmu di Spotify biar gampang didengerin lagi. Enak kan? Cobain sekarang. Bayangin deh, coba kamu bayangin ya. Kamu lagi nyetrika, terus kamu nemu 20.000 di kantong celana. Wah, mesti disimpen nih. Kayak nemu lagu yang kamu suka. Langsung klik tanda plus, lagunya langsung kesimpen di Like Songs. Semua lagu yang kamu suka kekumpul di situ. Like lagu kesukaanmu di Spotify biar gampang didengerin lagi. Enak kan? Cobain sekarang. Beres juga nih kardio. Cooling down, enaknya dengerin apa ya? Coba ketik relaxing mix di Spotify. Langsung muncul tuh mixes buat cooling down. Cool kan? Dengerin mixes di Spotify sesuai mood dan momen kamu. Enak kan? Cobain sekarang. Traveling places, I ain't seen you in ages, but I hope you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you.